أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti yang paling semangat masih berstatus jomblo fisabilillah ya. Jomblo ikhlas Kak Buni. Jomblo ikhlas karena Allah. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini luar biasa kita bisa nongkrong bareng di Kota Bengkulu. Tepuk tangan dulu buat anak muda Kota Bengkulu yang luar biasa. Dan tadi saya lihat Kota Bengkulu ini bebas macet Kak Buni. Alhamdulillah ya. Ya luar biasa. Jadi buat kita tuh kayak happy banget gitu ya. Sampai rasanya dada kita tuh lega gitu, nggak ada macetnya. Kenapa? Karena ternyata di sini jomblonya sedikit. Atas siapa Ustadz jomblonya Soalnya sedikit? kalau jomblo itu naik motor sendiri, jadi boros gitu ya. Kalau berdua dia boncengan. Atau ini nggak jomblo tapi boncengan, jomblo tapi boncengan gitu ya. Mungkin ojek online kalau itu. Ojek Ustadz, online. betul ya. Luar biasa anak-anak muda Kota Bengkulu pokoknya terbaik. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih untuk kesempatan nongkrong bareng pada hari ini. Yang kedua kita ucapkan salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, karena hari ini kebenaran bertepatan dengan hari peringatan Isra dan Mi'raj Kak Buni. Jadi kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj, tapi angle-nya ada hubungannya dengan cinta Nabi kepada Khadijah. Masya Allah. Jadi sebelum kita membahas tentang Isra dan Mi'raj, buat teman-teman yang punya aplikasi Al-Quran di handphone, saya akan coba baca dua paragraf ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama saya akan baca surat Al-Isra. Yang kedua saya akan baca surat An-Najmi surat 53. Nanti minta tolong boleh Kak Buni membacakan terjemahannya? Boleh Ustadz, boleh. Ada aplikasinya di? Insya Allah ada. Insya Allah. Dan masih bisa dibuka atau habis kuota? Ada kuotanya ya, iya. full. Sip. Pertama saya akan baca surat Al-Isra ayat pertama. Teman-teman bisa buka surat ke-17 dimulai dari ayat pertama. Buat yang punya aplikasi Al-Quran, yuk kita sama-sama simak karena mendengarkan bacaan Al-Quran pahalanya sama dengan membaca Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dengan khusyuk dan diamlah, kata Allah, supaya kalian mendapatkan rahmat. Saya akan bacakan pertama surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Silakan Kak Buni. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, yang kedua teman-teman bisa buka surat 53, surat An-Najmi. Surat 53 saya akan baca dari ayat 11 sampai ayat 18. Jadi saya baca dari tengah halaman pertama dari ayat 11 sampai ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Sadaqallahul azim. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj di Indonesia itu biasanya ayat yang dibaca itu adalah surat Al-Isra ya. Jarang banget ada yang membahas tentang Isra Mi'raj. Dilanjutkan surat Al-Isra kepada surat An-Najmi. Kenapa saya membahas dua surat ini teman-teman? Yang pertama surat Al-Isra, kedua surat An-Najmi di paragraf kecil yang tadi, ayat 11 sampai 18. Karena Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang berbeda, walaupun terjadi secara berurutan. Tapi dia dua peristiwa yang berbeda. Pertama peristiwa Isra dan yang kedua peristiwa Mi'raj. Jadi ada dua kata mewakili dua peristiwa. Jadi judulnya itu ada dua, Isra dan Mi'raj. Ini bisa jadi nama anak. Oh Masya Allah. Siapa namanya dia Isra gitu, adiknya Mi'raj. Jadi namanya kembaran gitu ya, Isra dan Mi'raj. Mohon maaf Ustaz, nikah juga belum Ustaz? Oh iya, maaf, belum. maaf. Masih Saya, jauh. Masih lupa. Masih jauh. Kita masih doain jauh ya. ya. Jadi Isra Mi'raj dua peristiwa Kak Buni. Peristiwa Isra secara bahasa artinya perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain di bumi. Isra. Dan orang yang suka melakukan perjalanan ini dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Israel. Jadi Israel orang yang suka melakukan perjalanan, traveling.
Salah satu di antara kenapa orang-orang keturunan Nabi Yakub dikenal dengan nama Bani Israel, karena Nabi Yakub sendiri dijuluki nama lain beliau adalah Israel. Kenapa kok disebut Israel? Ada banyak arti Israel, tapi salah satunya adalah Israel ini nomaden. Israel ini traveler. Israel ini senang touring. Kalau bahasa anak motor ya, touring, riding. Jadi dia melakukan perjalanan yang jauh dari satu tempat ke tempat yang lain di muka bumi, sehingga dikenal dengan nama Al-Isra. Nah, ayat tentang Al-Isra, perjalanan di muka bumi, itu ada di surat Al-Isra itu sendiri, ayat pertama yang tadi kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Di ayat surat Al-Isra itu kalau teman-teman perhatikan, kira-kira disebut nggak Sidratul Muntaha? Di surat Al-Isra ada nggak kata-kata Sidratul Muntaha? Nggak ada ya. Adanya cuman minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram di Mekah sampai ke masjidil aqsa di Palestina. Cuman sampai di situ. Ini namanya Isra. Sehingga kalau kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, rasanya nggak utuh kalau kita belum membahas tentang Mi'rajnya. Selama ini yang kita bahas baru Isra-nya yang ada di surat Al-Isra. Sedangkan peristiwa Mi'raj itu Allah rekam di dalam surat An-Najmi ayat 11 sampai ayat 18. Terutama di kalimat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud yang asli di waktu yang lain. Selain apa? Selain ketika awal mendapatkan wahyu di Gua Hira. Karena biasanya Jibril itu by the way, kalau turun kepada Rasulullah itu beliau menjelma sebagai cowok keren. Jibril kok cowok keren? Nah, cowok bahasa Arabnya basyaron. Keren bahasa Arabnya sawiyan. Jadi terjemah saya tidak ada yang salah ya. Dan nanti kalau ada yang nge-crop, kemudian jadi viral, dibully, hate speech, ini saya coba tabayun di awal. Jadi bahasa Arabnya cowok itu basyar. Bahasa Arabnya keren itu sawiyan. Dan Allah berfirman di dalam surat Maryam, fatamatsala laha basyaran sawiyan. Jibril ketika turun menemui para anbiya, dia menjelma sebagai basyaron, laki-laki, atau kalau bahasa kita cowok, sawiyan, yang gagah, bahasa kita keren. Jadi Jibril kalau nemuin sempurna, sampai Umar bin Khattab aja pernah terkesima ngelihat wujud asli Jibril sebagai laki-laki yang sempurna. Tapi itu bukan wujud yang sebenarnya. Jibril kalau bertemu dengan Rasulullah dalam wujud yang sebenarnya itu jarang. Salah satunya adalah ketika Jibril mengantar Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi peristiwa Mi'raj, naiknya Nabi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha itu direkam bukan di dalam surat Al-Isra, tapi direkam di dalam surat An-Najmi. Nanti kita akan bahas, tapi itu sekedar intro aja Kak Buni. Sebetulnya yang akan kita bahas sekarang beberapa poin yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Pertanyaannya, apa hubungan Isra Mi'raj dengan cinta Khadijah? Nah itu dia, penasaran sekali kami Itu Ustaz. yang paling gimana gitu ya. Iya, yang ditunggu-tunggu. Karena kalau udah ngebahas bab cinta nih Kak Buni. Aduh, lemah Ustaz. Ya antara jadi semakin semangat atau jadi gimana gitu. Baper Ya, ya. tergantung ceritanya. Betul. Ada yang cerita cinta itu cerita romantis kayak Rasulullah dengan Khadijah, Rasulullah dengan Aisyah. Ada yang kisah cintanya itu seperti Nabi Lut dengan istrinya. Nauzubillahi min dzalik ya. Atau Nabi Nuh dengan istrinya, atau Nabi bukan Nabi Asiyah dengan Firaun gitu kan. Itu namanya cinta yang menjadi ujian. Makanya ada orang kalau diomongin cinta kayak males banget gue dengerin bab cinta sih. Kenapa? Karena dalam benak dia cinta itu kayak sakit gitu kan, rasa sakit yang luar biasa. Tapi ada juga orang kalau ngebahas bab cinta itu kayak
mengenang hal-hal indah yang udah dilalui dan sekarang udah jadian sama yang lain gitu. Nah ini nih masalah cinta. Jadi apa hubungan antara cinta Khadijah dengan Isra Mi'raj? Ternyata teman-teman, Isra Mi'raj itu salah satu di antara tujuannya, dia itu hiburan buat Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditinggalkan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tahun ketika terjadi Isra Mi'raj dikenal oleh ulama dengan istilah tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Rasulullah SAW mengalami banyak ujian-ujian yang berat. Salah satu ujiannya, pertama beliau ditinggalkan oleh paman tercinta beliau, Abu Thalib, yang membuat beliau tidak ada lagi yang melindungi dakwahnya di kota Mekah. Udah gitu ditinggalkan lagi oleh istrinya yang selama ini banyak sekali berkorban dan mensupport dakwah Nabi, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini bikin Nabi itu patah hati banget. Kenapa? Khadijah meninggalkan Nabi sedangkan pekerjaan dakwah belum selesai. Ini berat banget nih bagi seorang Rasulullah SAW ditinggalkan Khadijah padahal dakwahnya belum beres. Dakwah di Mekah itu lagi sulit-sulitnya, tetapi Allah membawa pulang Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi merasa benar-benar tahun itu tahun kehilangan. Kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah, sehingga jadilah Nabi di kota Mekah, kalau kita ibaratkan itu kayak anak yatim, nggak punya tempat berlindung. Biasanya Nabi itu kalau misalnya di luar, beliau dicela, dibully sama netizen gitu kan. Emang dulu ada netizen, ini analogi sosial media. Kita dibully netizen aja kayak bete banget ya. Jadi kayak nggak bisa tidur, terus pengennya akunnya ditutup aja. Tapi sayang followersnya 6 juta. Curhat. Oh. Jadi kita dibully netizen aja kayak sedih banget gitu. Apalagi Rasul dibulinya bukan sama sosial media yang nggak ketemu orangnya. Tapi langsung ngelihat ekspresi wajahnya, dilemparin sama kotoran. Nah hiburan Nabi yang membuat Nabi itu kuat ketika dalam keadaan dibully rame-rame adalah Khadijah. Sehingga Nabi pulang ke rumahnya dalam keadaan lelah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa. Nabi bilang kepada Khadijah, Khadijah, zammiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku. Akhirnya Nabi diselimuti oleh Khadijah. Lalu Nabi curhat sama Khadijah, Khadijah, kenapa mereka mendustakan dakwah aku? Apakah aku terlalu keras kepada mereka? Kata Khadijah, tidak wahai Rasulullah. Kenapa mereka mendustakan agama ini? Apakah aku tidak menyampaikannya dengan jelas? Kata Khadijah, tidak ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan dengan jelas. Wahai Khadijah, bagaimana agama ini akan Allah menangkan jika mereka menolak agama ini? Kata Khadijah, ya Rasulullah, la tahzan. Ini bedanya Khadijah sama Abu Bakar. Kalau Abu Bakar ketika hijrah, yang bilang la tahzan itu siapa? Rasulullah. Ya Abu Bakar, la tahzan, jangan khawatir, jangan sedih. Tapi kalau Khadijah yang bilang kepada Rasulullah, la tahzan ya Rasulullah. Jangan sedih ya Rasulullah, jangan kecil hati ya Rasulullah, jangan patah semangat ya Rasulullah. Insya Allah Allah akan memenangkan agama ini suatu saat nanti, insya Allah. Sehingga Nabi jadi semangat lagi. Ini artinya Khadijah adalah orang yang sangat penting di sisi Rasulullah SAW. Khadijah adalah orang yang pertama menerima dakwah Nabi ketika satu dunia ini, satu bumi ini menolak dakwah Nabi. Khadijah orang yang pertama sholat di belakang Nabi ketika tidak ada yang mau sholat di belakang Nabi. Tiba-tiba orang yang paling berharga bagi Rasulullah SAW ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi merasa kehilangan, seolah-olah dunia ini gak punya siapa-siapa lagi. Sedih luar biasa. Abu Thalib pergi, Khadijah pergi. Di tahun yang sama, orang-orang kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehingga Rasul harus lari ke Taif. Baru lari ke Taif, berharap di Taif diterima sama keluarga besar ibunya beliau, Aminah. Ternyata di Taif kita tahu cerita yang luar biasa tragis. Nabi dikejar-kejar seharian, dilemparin batu, kemudian disorakin kayak maling.
Sehingga Nabi keluar masuk kebun kurma bersembunyi. Ketahuan lari lagi, sembunyi lagi, ketahuan lari lagi. Sampai jidat Nabi itu kena lemparan batu dan berdarah. Seharian Nabi berlari karena dikejar-kejar sama orang di Taif. Jadi benar-benar keadaan Nabi, udahlah perasaan beliau sedang dalam keadaan kehilangan. Lagi patah hati banget kalau bahasa kita sekarang. Tiba-tiba dihujat rame-rame sama manusia. Ini berat banget buat Rasulullah SAW. Kondisi mental yang lagi down banget. Kondisi perasaan yang lagi nyesek banget kalau bahasa kita. Udah ditinggalkan orang tercinta. Kemudian tidak ada lagi yang melindungi beliau dakwah di Mekah. Sekarang beliau di Taif diusir, dipukulin, dilemparin, dikejar, diteriakin maling. Sampai kemudian Nabi SAW bingung harus pulang kemana sekarang. Di Mekah beliau diancam, di Taif beliau diusir. Akhirnya Rasulullah SAW diam-diam masuk ke kota Mekah dan tidur di depan Ka'bah. Tidur sendiri di depan Ka'bah ketika udah malam. Orang-orang Mekah udah pada tidur, masuk ke rumah mereka masing-masing. Nabi sembunyi-sembunyi masuk ke kota Mekah dan tidur di depan pintu Ka'bah. Karena udah gak tahu harus pulang kemana. Benar-benar jadi kayak anak yatim lagi. Makanya Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. 2 kali Nabi ngerasain nelangsanya jadi anak yatim. Pertama nelangsa ditinggalkan ayah, ibu dan kakeknya. Kemudian nelangsa ditinggalkan paman dan istrinya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sehingga Nabi SAW akhirnya tidur di depan Ka'bah. Duduk sebetulnya bukan tidur. Sebetulnya beliau sholat di depan Ka'bah. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, saya harus kayak gimana? Saya udah gak punya siapa-siapa. Khadijah yang paling saya cintai. Khadijah yang menjadi nyawa saya banget. Saya gak bisa hidup tanpa dia, sekarang udah pergi. Abu Thalib yang melindungi saya juga udah pergi. Bahkan perginya dalam keadaan tidak beriman lagi tuh. Saya pergi ke kampung ibu saya di Taif. Orang-orang yang ada di Taif juga mengusir saya. Ya Rabbi, kemana saya harus pergi ya Allah? Sujud Nabi panjang di Ka'bah. Sampai setelah selesai sholat, Nabi lelah seharian karena pelipis beliau juga berdarah. Akhirnya Nabi tertidur di depan Ka'bah, meringkuk di depan Ka'bah. Datanglah Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril memanggil Rasulullah SAW sembari duduk di sebelah beliau dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan yang kasihan. Ya Rasulullah, Nabi masih tidur. Ya Rasulullah, Nabi masih tidur. Ya Rasulullah. Akhirnya Nabi bangun. Jibril, kata Jibril, ya Rasulullah, Allah mengundang Rasulullah untuk melakukan perjalanan ke langit. Ketika Nabi dalam keadaan down, ketika Nabi dalam keadaan drop, ketika Nabi dalam keadaan nelangsa, dalam keadaan lemah, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi ke langit. Ya Rasulullah, Allah memanggil Nabi untuk bertemu. Allah memanggil Nabi untuk naik ke langit. Rasulullah bertanya, gimana caranya wahai Jibril? Kemudian Jibril menunjukkan kepada Rasulullah satu kendaraan yang kemudian kita kenal dengan nama Buraq. Apa arti buraq? Kilat. Yang kecepatannya itu lebih cepat dari semua jenis kendaraan yang ada di masa kita sekarang. Sekali dia menancapkan kakinya, maka dia sampai ke ujung dunia. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itulah kendaraan kita. Buraq, itulah kendaraan kita. Buraq adalah salah satu kendaraan yang ditunggangi oleh penduduk surga. Kapan teman-teman? Buraq ini lebih nyaman daripada Velfire ataupun Alphard. Ini kayak mimpi gitu. Jadi kalau kita naik Velfire, Alphard itu kayak nyaman gitu kan. Terus gak ada guncangan, suspensinya lembut. Buraq ini lebih nyaman lagi. Kecepatan misalnya naik Alphard di tol, kecepatan 160 rasanya kayak naik 60 kilo doang. Jadi gak terlalu guncang. Buraq lebih dahsyat lagi nih. Nah Buraq adalah by the way kendaraan penduduk surga teman-teman. Dan tahu berapa harga Buraq? Kalau yang pengen beli Buraq, bukan pesawat yang dulu pernah ada atau sudah nggak ada ya. Berapa harga Buraq? Harga Buraq itu adalah 30 juz Al-Quran. Siapa yang menghafal Al-Quran 30 juz, maka akan diberikan kepadanya kendaraan cahaya. Dan kendaraan cahaya itu adalah salah satunya Buraq.
Dan kapan dia akan mengendarai kendaraan cahaya ini? Ketika nanti dia dipanggil oleh malaikat di padang mahsyar saat dia bangkit dari kuburnya. Ini kerennya orang yang menghafal Quran, teman-teman. Orang yang menghafal Quran ketika dia bangkit dari kubur, misalnya dia dikuburin di Bengkulu. Terus sidang hisab itu di mana, teman-teman? Sidang hisab itu adanya di tanah Palestina. Kalau teman-teman tahu kenapa Palestina ini menjadi sangat istimewa dalam Islam? Karena tanah Palestina itu, tanah Al-Aqsa itu nanti akan jadi ruang sidang Yaumul Hisab, hari perhitungan di padang mahsyar. Yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Hari ketika malaikat memanggil orang-orang yang ada di padang mahsyar dari sebuah tempat yang qarib. Semua ulama tafsir sepakat, maksud dari tempat yang qarib, tempat yang dekat ini adalah Al-Aqsa, Palestina. Sekarang kira-kira jarak kita ke Palestina berapa jam naik pesawat? Naik pesawat 10 jam. Jadi kalau direct dari Jakarta ke Palestina naik pesawat 10 jam. Naik pesawat. Kalau naik mobil mungkin 3 bulan. Kalau jalan kaki 2 tahun. Sekarang ya, kalau kita jalan kaki dari Bengkulu ke Al-Aqsa itu butuh 2 tahun untuk sampai ke Al-Aqsa. Kalau kita meninggal dikuburin di Bengkulu, terus dibangkitkan di Bengkulu, terus kita nggak punya kendaraan, tapi kita harus jalan ke Al-Aqsa. Itu belum dihisap, baru jalan doang, udah menghabiskan waktu 2 tahun paling cepat. Itu pun ukurannya apa? Ukuran bumi yang sekarang yang masih kecil. Sedangkan padang mahsyar itu bumi yang beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ard itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Inggris earth, artinya bumi. Ard bahasa Arab, terus jadi bahasa Inggris earth. Ard artinya bumi. Yauma tubaddalul ard. Hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru. Bumi yang lama disebut ardud dunya. Bumi yang baru disebut ardul mahsyar. Jadi padang mahsyar itu teman-teman belum ada sekarang. Kalau surga neraka? Surga neraka itu udah ada. Bahkan sebelum manusia diciptakan. Tapi kalau mahsyar itu belum ada. Mahsyar baru Allah ciptakan setelah terjadi kiamat. Dari apa Allah menciptakan bumi mahsyar? Allah menciptakan bumi mahsyar dari bumi, planet, bintang yang sudah Allah hancurkan sehancur-hancurnya, lalu disatukan lagi menjadi sebuah bumi, menjadi sebuah planet besar, menjadi sebuah bola raksasa yang kemudian dikenal dengan nama Ardul Mahsyar, padang mahsyar kalau bahasa kita. Sebetulnya terjemahan yang lebih tepat itu bukan padang, tapi bumi, bumi mahsyar. Terus maksudnya apa Ustadz? Maksudnya kalau bumi dunia sekarang aja yang kecil, kita meninggal di Bengkulu, lalu dibangkitkan jalan kaki ke Palestina, butuh waktu 2 tahun. Kira-kira kalau bumi ini sudah diganti menjadi padang mahsyar yang ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang, kira-kira butuh berapa ribu tahun untuk sampai ke Palestina. Itu belum dihisap loh, baru jalan doang tuh. Sehingga orang di padang mahsyar teman-teman, kalau dia nggak punya kendaraan, dia itu akan menjadi orang yang paling rugi. Kalau dia nggak punya kendaraan, dia itu menjadi orang yang paling susah. Kalau dia nggak punya kendaraan, dia menjadi orang yang paling lama untuk sampai ke surga. Teman-temannya udah pada reunian di surga. Lo dari mana aja? Ya gue baru beres hisap, ketemu di surga, terus kayak minum gitu kan ya. Minumnya apa? Minuman di surga itu khamar. Ustadz, emang khamar boleh? Boleh, tapi di surga. Syaratnya apa? Ustadz, meninggal dulu. Kalau pengen minum khamar yang halal, meninggal dulu. Itu juga kalau
masuk surga. Ustadz kok di surga ada khamar? Kan khamar itu nggak boleh. Di dunia dia tidak boleh, di surga dia jadi boleh. Sehingga yang penasaran gitu kan, penasaran pengen minum gimana sih rasanya, kayak terus minumnya pada kayak gini-gini gitu kan, ya jurus dewa mabuk gitu kan. Itu gimana sih rasanya, pusingnya gimana sih, pusing mana sih dengan diputusin gitu kan. Nah, kalau penasaran pengen tahu rasanya khamar, khamar itu nanti jadi halal di surga. Emang ada dalilnya Ustadz, jelas ayatnya. Fiha anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang terbuat airnya dari air khamar dan lazzatin, lezat diminum oleh orang-orang yang meminum. Jadi teman-temannya yang satu grup WhatsApp pas di dunia itu udah reunian, udah bikin grup baru di surga. Cuman dia doang yang gak dimasukin ke grup. Kenapa? Karena perjalanan dia dari Bengkulu ke Palestina itu masih jalan kaki. Kok bisa jalan kaki? Karena dia gak punya kendaraan apa-apa. Sebetulnya kendaraan itu banyak. Ada kendaraan dari onta, ada kendaraan dari keledai, ada kendaraan dari kambing. Kok ada kambing, ada onta, ada keledai Ustaz? Itulah hewan yang kita kurbankan di hari Yaumul Idul Adha. Tapi kendaraan ini keren, luar biasa. Cuman gak secepat kendaraan cahaya. Orang naik onta ke Padang Mahsyar kayak orang naik mobil ke Palestina. Orang naik keledai ke Padang Mahsyar atau kambing kayak orang naik motor, riding, touring ke Palestina. Dia cepat tapi gak secepat kendaraan cahaya. Kendaraan cahaya lebih cepat daripada naik pesawat. Siapa yang akan memakai kendaraan cahaya? Orang yang di dunianya menghafal Al-Quran. Ustadz, kan menghafal Al-Quran 30 juz itu susah. Oh, kalau gitu kita hafal aja Al-Ikhlas. Karena siapa yang membaca Al-Ikhlas sekali, dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi 3 kali Al-Ikhlas sudah khatam 30 juz Al-Quran. Itu pahala, bukan hafalan. Pahalanya seperti khatam Al-Quran. Tetapi tetap aja dia bukan disebut orang yang hafiz Al-Quran. Tapi disebut dengan hafiz Al-Ikhlas. Bukan hafal Quran tapi hafal Al-Ikhlas. Tapi udah keren lah. Hafal Al-Ikhlas juga udah luar biasa ya. Karena ada orang yang kadang-kadang Al-Ikhlas juga dia kayak kebalik-balik. Al-Kafirun aja gak khatam-khatam. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud. Lu gimana ini gak beres-beres? Surat paling panjang gitu kan? Kok bisa surat paling panjang? Karena dia gak tahu ujungnya. Jadi teman-teman, ini cerita tentang Palestina. Sehingga Nabi SAW ketika mau melakukan Isra dan Mi'raj, Jibril membawakan satu kendaraan yang terbuat dari cahaya, yang kemudian Nabi naik. Maka Nabi pun memulai perjalanan traveling setelah ditinggalkan Khadijah. Jadi bisa dibilang Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu tujuannya adalah hiburan untuk Nabi yang lagi patah hati ditinggalkan Khadijah. Moral of the story adalah kalau kita merasa patah hati, umroh. Kalau kita nggak sanggup umroh, Ustaz gimana? Kalau kita nggak sanggup umroh, maka dapatilah, carilah pahala umroh. Gimana cara dapatin pahala umroh? Cara dapatin pahala umroh, teman-teman sholat subuh di masjid. Setelah selesai sholat subuh di masjid, jangan pulang dulu. Tunggu sampai matahari terbit. Kalau matahari udah terbit utuh, jangan pas lagi terbit. Kalau pas lagi terbit itu waktu yang dilarang sholat kan? Karena seperti menyembah 2 tanduk setan. Tunggu sampai terbitnya udah utuh, tapi jangan sampai kepanasan. Kalau udah kepanasan, itu namanya sholat duha. Kurang lebih sekitar 1 jam setelah sholat subuh lah. Kalau mataharinya udah terbit utuh, maka sholatlah 2 rakaat yang dikenal dengan nama sholat syuruk. Apa pahala dari sholat syuruk? Siapa yang melakukan sholat syuruk 2 rakaat, maka dia seperti sudah melakukan umroh. Ini artinya kalau kita ngerasa kayak lagi sedih, galau, sakit hati, patah hati. Kok bisa patah hati? Ya, yang paling sakit dari patah hati itu apa? Gara-gara dia tuh dekatnya sama kita, jadiannya sama yang lain. Itu kan kayak gimana gitu kan? Wow. Curhatnya ke kita, tapi akadnya ke yang lain gitu. Wow. Ini yang paling berat nih.
Atau diputusinnya dengan bahasa yang lembut tapi kayak nyakitin banget. Kita jadi adik kakak aja yuk. Nah itu tuh berat banget tuh. Wow. Kalau kita ngerasa gitu, la tahzan, jangan sedih. Jangan melampiaskan dengan cari pelarian gitu kan. Jangan cari pelariannya dengan hiburan, jangan cari pelariannya dengan berbuat dosa, jangan cari pelariannya dengan ngerjain anak orang. Pelariannya apa? Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika beliau sedih hatinya, ketika beliau lagi drop, ketika mental beliau lagi down, apa yang ditawarkan oleh Allah? Lari kepada Allah, naik kepada Allah, Isra Mi'raj. Kita nggak bisa Isra Mi'raj seperti Nabi, tapi kita bisa mendapatkan perjalanan yang kualitasnya sama dengan Isra Mi'raj. Gimana caranya? Sholat. Sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Kita nggak bisa naik ke langit seperti Rasulullah. Kita nggak bisa terbang ke Al-Aqsa seperti Rasulullah. Terus gimana cara kita Isra dan Mi'raj ketika kita galau? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi down, kalau kita lagi drop, kalau kita lagi patah hati, kalau kita lagi galau berat, maka ista'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar, lalu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya kita as-salah. Sehingga kalau kita lagi berat hatinya, lagi malas, lagi gak bisa ngapa-ngapain, sholat aja 2 rakaat. Mau sholat syuruk, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat qobliyah, ba'diyah, mau sholat galau gitu kan. Apa sholat galau? Istikharah. Galau milih yang mana? Yang hijabnya hitam atau yang hijabnya putih? Sama-sama berhijab, itu boleh. Tapi kalau yang satu berhijab, yang satu belum berhijab, ini gak perlu pakai istikharah. Pilihlah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau dua-duanya gak berhijab, nah ini lebih galau lagi nih. Kalau dua-duanya berhijab, galau. Milih yang mana? Yang satu hafal Quran, yang satu lagi hafal hadis. Ya, keren ya. Yang satu hafalnya Al-Fatihah, yang satu hafalnya Innamal a'malu binniyat. Jadi dua-duanya hafal ayat dan hadis, walaupun pembukaannya doang. Intinya teman-teman, pelajaran dari Isra dan Mi'raj yang pertama itu, Nabi itu jatuh patah hatinya bukan karena Khadijah meninggalkan beliau, tapi karena Khadijah wafat. Kalau kita mungkin patah hatinya ditinggalin, ditikung. Ini kata-katanya berat, ditikung gitu kan. Kata-kata yang membuat gimana gitu, Ustaz? Mengenang sesuatu, Kak Buni. Sesuatu yang menyakitkan gitu, Ustaz. Wah, luar biasa. Pernah berarti Kak Buni? Dulu. Jadi kayak ditinggalin, jangankan ditinggalin orang yang kita sayangin ya, ditinggalin grup aja itu berat loh. Bukan left group, di left sama grup. Teman-teman pernah left group? Pernah. Nah, pernah nggak di left sama grup? Di left sama grup tuh gini, grupnya tiba-tiba sepi, ternyata mereka bikin grup baru di sebelah. Kita doang yang nggak dimasukin gitu kan. Tadinya grupnya isinya 10 orang, sekarang grupnya di sebelah 9 orang, kita doang yang gak masuk. Ini namanya di live sama grup. Gak usah di live sama grup, di unfollow aja tuh berat gitu. Apalagi followersnya cuma 1. Dia. Terus di unfollow, akhirnya kita pakai akun palsu biar bisa stalking gitu. Pengalaman Ustadz, dikit. Jadi teman-teman, kalau kita ngerasain perasaan sedih yang kayak Rasul, walaupun mungkin kasus kita tuh nggak selevel Rasul ya. Kasus Rasulullah kan keren banget ya, ditinggalkan oleh pacar halalnya. Dan ditinggalkan juga bukan dikhianati, ditinggalkan wafat. Kalau kita mungkin ditinggalkan oleh orang yang belum halal buat kita. Maka kalaupun kita harus sedih, masalah hubungan dengan seseorang, masalah persahabatan, masalah sekolah, masalah pekerjaan, apapun masalah kita kalau lagi sedih, Isra Mi'raj lah dengan sholat 2 rakaat. Sedih dikit langsung wudhu, Allahu Akbar. Ketika kita sholat kita bisa curhat sama Allah. Apa curhat kita yang lagi sakit hati di dalam sholat teman-teman? Apa doa sakit hati di dalam sholat?
Doa yang lagi sakit hati, kalau lagi sholat itu sebetulnya kita pada hafal. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni. Artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat tuh sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Sehingga oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj adalah membawa pulang sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itulah Isra Mi'rajnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama teman-teman. Jadi kalau sekarang kita udah gak ada alasan lagi buat kayak galau berlarut-larut, apalagi sampai kayak misalnya nggak ngapa-ngapain, sampai kita misalnya jadi menyakiti diri sendiri. Kadang ada orang saking galaunya kayak pengen bunuh diri gitu kan ya, kayak di Jepang tuh bunuh diri jadi hobi. Jadi kayak kalau kayak bete dikit, gue bete terus mau bunuh diri jadi bunuh diri itu kayak bete dikit bunuh diri. Terus di sana tuh sampai ada di Jepang itu bunuh diri online. Jasa bunuh diri online. Jadi kita bisa pesan mau bunuh diri dengan cara apa? Dengan cara kayak diracun, dengan cara dengan dicekek, dengan cara diputusin. Nah itu paling berat tuh. Dengan cara misalnya kayak disamperin mantan tapi dia udah berdua sama pasangan halalnya gitu kan ya. Ini lebih berat lagi gitu. Artinya di sana tuh bunuh diri tuh jadi hobi teman-teman. Kenapa? Karena mereka tuh nggak tahu sholat. Mereka tuh nggak bisa Isra Mi'raj ketemu Allah. Padahal sholat itu untuk orang beriman itu ketemu Allah. Makanya Nabi mengatakan beribadahlah kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Kalau kalian nggak bisa ngerasain melihat Allah, yakinlah Allah melihat kalian. Ini pentingnya sholat nih teman-teman. Dan di antara 5 waktu sholat, ternyata sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala langsung mendengar bacaan kita dari jarak dekat. Sholat apa? Sholat subuh. Allah itu langsung melihat kita dari jarak dekat. Kenapa jarak dekat? Karena sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Lalu Allah bertanya kepada hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal min dhi hajah. Apakah kalian punya masalah? Apakah kamu punya masalah? Sini aku selesaikan masalah kamu. Ya ibadi, hal min taib. Wahai hamba-hambaku, apakah kalian punya dosa? Sini aku ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga sholat 5 waktu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah sholat subuh. Sholatnya paling sedikit, cuma 2 rakaat. Tetapi dia paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena sholat subuh inilah sholat ketika Allah Subhanahu Wa Taala mendengar curhat kita dari jarak paling dekat. Jadi siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Kemudian sholat yang lain-lainnya. Tapi nomor 1 sholat subuh. Kalau sholat subuhnya udah mampu, insya Allah sholat yang lain semuanya ringan. Ini pentingnya sholat sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Ista'inu bis sabri was sholah. Makanya Nabi itu teman-teman kalau ada masalah sedikit kayak capek gitu kan, Nabi capek istirahatnya sholat. Kalau kita sholat udah gitu istirahat dari sholat. Kita tuh istirahat dari sholat. Kalau Nabi istirahatnya dengan
sholat. Makanya Nabi ketika meminta azan kepada Bilal, Nabi bilangnya gini, bukan ya Bilal azin, bukan. Wahai Bilal azan, bukan. Tapi Nabi bilangnya apa? Ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi buat sahabat, sholat itu istirahat. Jadi habis capek, sholat. Kalau kita habis sholat, capek. Beda jauh. Aduh, pengen istirahat, kenapa? Capek, sholatnya panjang. Kalau mereka capek, sholatnya yang panjang. Ya Rasulullah, Al-Baqarah ya. Oh iya, pas Nabi baca Al-Baqarah, mulai ada yang berdiri sebelah kaki. Oh ternyata capek juga ya. Kalau di zaman kita sekarang bukan cuma berdiri sebelah kaki, ngasih-ngasih kode, batuk-batuk, tapi kalimat batuknya udahan gitu kan ya. Jadi semuanya oh imamnya udahan gitu. Ini artinya kayak beda. Sholat kita itu bukan istirahat. Sholatnya orang beriman adalah obat. Sholatnya orang beriman adalah rohah, istirahat. Makanya ada tabi'in, dia sholat untuk menghilangkan rasa sakit ketika diamputasi kakinya. Ketika dia diamputasi kakinya, namanya Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini dia punya penyakit kayak tumor atau kanker di kakinya, sehingga kata dokter harus diamputasi. Tapi cara biar dia nggak ngerasain sakit ketika diputuskan kakinya, dia bilang biarkan saya berzikir kepada Allah. Antara ada dua pendapat, ada yang bilang zikir, ada yang bilang sholat. Lalu ketika dia sedang sholat sambil tidur, kakinya mulai diiris, kulit paling luar diiris sama dokter. Dia sholat, beres kulitnya diiris, sekarang dagingnya yang diiris. Beres dagingnya diiris, sekarang pakai gergaji besi yang kecil tuh, yang sangat tajam, yang digergaji sekarang tulangnya. Sampai ngilu cerita sahabat menceritakan kejadian ini. Setelah selesai semuanya berdarah, maka untuk menghentikan pendarahan, kakinya yang masih tersisa itu dimasukin ke dalam minyak yang mendidih supaya dia jadi kayak kering gitu ya, kayak kita goreng ikan kering dan menghentikan pendarahan. Dan itu dilakukan ketika Urwah bin Zubair sedang sholat ataupun sedang berzikir kepada Allah. Ini sholatnya orang soleh. Buat mereka sholat itu istirahat. Bahkan sekarang tuh ada di Palestina sama di Suriah, anak kecil yang lagi dijahit lukanya karena dibom sama Rusia, dibom sama Israel, dijahit lukanya. Nggak pakai bius. Kenapa nggak pakai bius Ustadz? Soalnya di sana nggak ada obat bius, lagi perang. Jadi obat-obatan susah masuk. Terus gimana biusnya? Bius mereka itu adalah dengan membaca Al-Quran. Bius mereka itu dengan zikir. Bius mereka itu dengan sholat. Sehingga anak kecil ini dijahit oleh dokter lukanya yang besar. Dia membaca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi obatnya Al-Quran. Bahkan ada seorang anak kecil yang sedang diopname, lalu dia ngerasain nyamannya diopname itu dengan apa? Dia sholat. Dia turun dari tempat tidurnya, lalu dia sholat sambil duduk di lantai. Buat orang-orang yang beriman, sholat itu adalah Isra dan Mi'raj, perjalanan paling menyenangkan. Traveling paling menyenangkan. Kenapa? Karena perjalanan ini bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Challenge kita sekarang, gimana caranya Ustadz biar sholat saya bisa dapat kualitas nyaman kayak gitu. Kita kan pengen ya, rasanya sholat itu kayak betah lama-lama, sujud gak pengen bangkit biar sekalian tidur gitu kan. Kayak saya pernah tuh sholat tarawih di masjid di Bandung, kita sholat tarawih baca 1 juz. Ternyata pas kita sujud, pas bangkit dari sujud, yang bangkit itu hanya setengahnya ketiduran. Ini sujud saking lamanya. Kok bisa lama banget Ustadz? Sujudnya itu kayak membaca setengah juz Al-Quran. Pengen betah yang lama-lama. Makanya sholat yang di bulan Ramadan itu disebut dengan sholat tarawih. Tarawih dari kata rohah. Rohah bahasa Indonesianya rehat, istirahat. Istirahat meminta istirahat. Bahasa Indonesianya istirahat. Itu bahasa Arab sebetulnya.
Jadi sholat tarawih, sholat istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat seharian capek beraktivitas dalam keadaan lapar dan haus. Sekarang karena udah capek, yuk kita istirahat. Ngapain? Sholat tarawih. Tapi kalau kita habis sholat tarawih, istirahat. Makan kolak, makan bubur. Kok kamu ngapain sih? Istirahat capek, tarawih panjang banget. Nah jadi buat kita, tarawih itu masih capek. Istirahatnya makan kolak. Nah sekarang gimana caranya tarawih itu nyaman, sholat itu kayak rehat buat kita. Rahasianya apa Ustadz? Biar bisa sholat itu nyaman. Ada dua. Satu buat cowok, satu buat cewek. Kalau pengen sholatnya nyaman. Gimana caranya Ustadz? Jawabannya bukan dari saya, dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali ditanya, ya Abul Hasan, gimana caranya biar saya punya kenikmatan dalam sholat? Bisa khusyuk, bisa sujud panjang, bisa menangis ketika sholat. Gimana caranya? Saya udah berusaha berulang kali sholat tapi nggak dapat apa-apa. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jaga pandanganmu di siang hari, Allah akan menjaga hatimu di malam hari. Maksudnya, siapa yang mampu menjaga pandangannya dari memandang yang syubhat, yang haram, yang makruh, yang aurat, maka dia akan mendapatkan lazzatus sholah, lazzatul ibadah, nikmatnya ibadah teman-teman. Coba praktekin sehari aja. Sehari nggak stalking. Sehari nggak ngeklik yang kayak gituan. Yang kayak gimana Ustadz? Ya gitulah pokoknya. Sehari kalau jalan tuh ngelihat ke bawah. Atau kalau nggak ngelihat ke bawah juga memalingkan pandangan. Jadi ketika ada cewek ngajak dia ngomong, bang, apa sih? Kayak cool banget gitu kan, kayak cowok Korea banget gitu. Kita nih mau bikin event, terus abang jadi ketua panitia ya? Ya terserah. Sehari aja, sehari kita tuh nggak kena fitnah, hati kita tuh dijaga dengan pandangan mata. Karena buat cowok yang paling berat itu adalah menjaga mata. Buat cewek yang paling berat itu adalah menjaga lisan. Lisan itu bukan cuma ngomong, komen, broadcast, teks, emoticon tuh. Jadi coba sehari cewek-cewek tahan jangan pakai emoticon yang berderai-derai, guling-guling gitu kan. Big hug, love, itu nggak usah dipakai. Sehari aja. Terus kita nggak usah ngomongin orang lain. Kalau ada teman kita ngomongin orang lain, kita alihkan ke pembicaraan masalah yang kayak yang nyenengin kayak kuliner, masalah fashion, masalah kayak kosmetik. Sekarang tuh lagi keluar yang baru loh, blush on bagus loh misalnya. Atau ngomongin kayak foundation, ngomongin lipstick yang matte, yang glossy gitu-gitu kan ya. Nggak apa-apa ngomongin yang kayak gitu-gituan daripada ngomongin orang lain. Jadi mending kita jalan belanja daripada ngerumpi. Coba sehari aja. Syaratnya dua. Satu, kalau buat cowok tahan pandangan, kalau buat cewek tahan lisan. Kalau bisa siang hari kita menjaga dua hal ini, maka di malam hari Allah akan berikan kenikmatan lazzatul ibadah, nikmatnya ibadah. Kalau di malam hari kita bisa menjaga ini, maka di siang hari Allah kasih nikmatnya ibadah. Pokoknya siapa yang menjaga pandangan mata dan menjaga lisan, Allah kasih hadiah dengan nikmatnya sholat. Itu rahasia sederhana sebetulnya. Coba praktekin sehari deh. Ustadz saya gak bisa tahajud. Coba seharian gak usah ngelihat apa-apa. Keluar rumah pakai kacamata hitam. Tapi bisa dibuka. Keluar ke rumah, nundukin pandangan. Tapi di sini pakai cermin, bisa ngelihat. Kalau foto, kalau bisa fotonya itu foto diri sendiri aja. Jangan fotoin orang lain, pura-pura selfie tapi ternyata kamera depan yang dipakai. Kamera belakang gitu ya. Lagi motoin siapa gitu kan. Gak usah stalking, gak usah buka IG history. Bukan story ya, history. History kan suka keluar circle yang pernah kita klik tuh. Sekali kita klik itu nanti disuggest untuk yang kayak gitu-gituan lagi kan. Ustaz tahu banget sih. Ya kata orang. Jangan buka kartu. Jadi intinya teman-teman coba seharian jaga tuh pandangan. Pasti dapat nikmat banget dalam ibadah di malam hari.
Buat cewek seharian nggak usah komen, nggak usah broadcast, nggak usah nge-text, nggak usah japri, nggak usah emoticon, nggak usah ngomongin siapapun kecuali kebaikan. Maka Allah berikan nikmatnya sholat. Baru nanti sholat kita itu bisa powerful. Terakhir, saya pengen cerita satu kisah orang yang Allah tolong lewat sholat. Orang yang Allah tolong lewat sholat. Jadi ada seorang hamba Allah, orang soleh, lagi berdagang, musafir. Orang dulu kan kalau berdagang itu keluar negeri ya. Dia jalan, musafir di tengah padang pasir, tiba-tiba dia dibegal. Kalau bahasa dulu tuh dirampok. Di tengah padang pasir dia dibegal. Yang lain semuanya terbunuh, pengawalnya dibunuh, pedagang-pedagang lain dibunuh. Tinggal dia sendiri yang punya semua karavan dagang. Jadi kayak tuannya gitu ya, pemilik ownernya karavan dagang, tinggal dia sendiri. Dia mau dibunuh yang terakhir. Sebelum dia dibunuh, dia bilang kepada perampok itu, kasih saya satu kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu, lakukan apa yang kalian suka. Kalian ambil harta kalian, saya silahkan. Kalian sakiti saya silahkan. Tapi beri saya kesempatan sholat 2 rakaat. Dan gak lama. Kata mereka, ya kayaknya permintaannya gak terlalu berat nih. Dan setelah itu dia rela banget kita ambil semua hartanya dan kita bunuh orangnya. Ya udah, sholat aja buruan. Dia akhirnya wudhu, dia sholat 2 rakaat. Di dalam sholat, ketika sujud, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang mendengar suara lembutnya Yunus di dalam perut ikan. Ya Allah, yang menolong Ibrahim di dalam kobaran api. Ya Allah, yang memberikan jalan di tengah lautan kepada Musa. Ya Allah, yang telah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar dan Ahzab. Ya Allah, tolonglah saya dari orang-orang yang zalim. Ketika dia sujud terakhir, dia doa panjang. Sampai para perampok ini gak sabar. Mereka kemudian memarahi dia. Ayo cepetan bangkit dari sujud, cepetan bangkit dari sujud, rame. Pokoknya kalau kamu gak bangkit, kami akan pancung kamu dalam keadaan sujud. Dia tetap sujud, gak mau bangkit. Tiba-tiba suara perampok itu satu persatu hilang. Satu persatu kayak diam. Kemudian tidak ada suara apa-apa. Hening. Ketika udah hening, dia bangkit dari sujudnya. Dia tahiyat. Selesai tahiyat, dia salam sebelah kanan. Ketika dia menghadap ke sebelah kanan, dia ngelihat perampok-perampok itu sudah terbaring. Ketika dia menghadap ke sebelah kiri, dia melihat perampok juga terbaring. Ternyata semuanya dalam keadaan tidak lagi bernyawa, mati satu persatu. Ini kejadian nyata terjadi di generasi tabi'in. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kalian pengen minta tolong kepada Allah, caranya 2. 1, sabar, jangan ngeluh, jangan komplain, jangan nyalahin Allah apalagi cari kambing hitam. Yang kedua, sallu, salat. Walaupun sholatnya cuma sholat 2 rakaat sholat sunnah. Itu Allah tunjukin keajaiban-keajaiban yang besar. Cuman sholatnya tuh harus powerful. Harus kerasa di hati kita. Gimana caranya biar sholat itu kerasa di hati kita? Caranya sholat itu dengan khusyuk. Gimana cara khusyuk Ustadz? Jaga pandangan kita di siang hari. Allah berikan nikmatnya sholat di malam hari. Jaga lisan kita di siang hari. Allah kasih nikmatnya sholat di malam hari. Itu oleh-oleh dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, saya pikir yang paling penting buat kita adalah menemukan sebuah cara untuk bisa survive dari masalah lewat agama. Yang penting buat kita menemukan sebuah pelajaran, menemukan sebuah hikmah, gimana cara melalui hidup kita yang kadang-kadang itu naik turun. Kalau lagi naik itu gampang, lagi turunnya itu yang susah. Yang lagi kerjaan kita banyak masalah, yang lagi dagangan kita sepi, yang lagi hubungan kita dengan seseorang itu kayak lagi dicuekin, lagi didiemin sama orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Isra Mi'raj, wasta'inu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat kita semuanya. Anak-anak Bengkulu harus jadi ahli sholat. Apa arti ahli sholat? Bukan hanya menjaga sholat 5 waktu, tapi menjadikan sholatnya itu sebagai penolong.
Makanya di surat Al-Mu'minun ada 2 kali kalimat salat. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. 2. Yang satu menjaga waktu salat. Yang satu lagi menjaga kualitas salat. Jaga waktu salat di awal waktu dan jaga kualitas salat dengan khusyuk. Caranya yang seperti diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Sehingga salat bukan hanya menjadi ibadah, tapi juga salat menjadi solusi. Salat bukan hanya jadi kewajiban, tapi salat adalah istirahat, solusi, obat dari semua masalah-masalah yang kita hadapin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah golongkan termasuk di antara pemuda-pemuda yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, sebagaimana kita berjalan dari rumah kita yang jauh ke tempat ilmu, maka Allah mudahkan bagi jalan kita ke surga. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak muda Kota Bengkulu, Allah titipkan kemenangan Islam, kemenangan dakwah, kebaikan agama di atas pundak-pundak kalian. Amin. Mudah-mudahan yang masih sendiri, terutama yang sebelah sini, segera menemukan imam sholat tahajudnya. Yang sebelah sini menemukan makmum yang mengaminkan sholat tahajudnya. Karena sholat tahajud sendiri sama berdua itu beda. Kalau sholat tahajud sendiri, baca Al-Fatihah, nggak ada yang mengaminkan. Kalau sholat tahajud berdua, waladhdallin, ada yang mengaminkan, amin, lembut gitu kan. Wudu orang yang masih sendiri sama wudu orang yang udah berdua tuh beda. Kalau wudu orang yang berdua, kata Nabi, wudu yang romantis itu wudu cium istri ke masjid. Itu tutorial wudu romantis ala Rasulullah. Kata Aisyah, Nabi habis berwudu mencium aku ke masjid, mencium aku ke masjid, mencium aku ke masjid. Jadi wudu cium istri ke masjid. Kebayang nggak kalau jomblo? Wudu garing ke masjid gitu kan. Jadi kayak wudu ya udahlah ke masjid gitu kan, nggak ada pilihan. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segerakan pertemuan kita dengan pasangan dunia dan surga kita. Amin. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.